أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan keimanan sampai pada hari ini, dan saat ini kita juga patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan di mana kita melaksanakan puasa selama sebulan. Banyak sekali kebaikan puasa untuk kesehatan kita, dan yang pasti apapun yang diperintahkan Allah pasti mengandung kebaikan, dan yang dilarangnya sebaliknya bila dikerjakan juga akan membawa mudarat. Seperti Allah juga sudah berfirman, puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tentang manfaat puasa bagi kesehatan, saya kira cara yang terbaik adalah memahami secara fisiologis apa sebetulnya yang terjadi dalam tubuh kita pada saat berpuasa, atau disebut juga dengan metabolisme tubuh ketika berpuasa. Seperti dimaklumi bahwa makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi kebutuhan dasar, memproses makanan dan aktivitas fisik. Untuk penggunaan cepat sebagai sumber energi yang digunakan oleh tubuh adalah karbohidrat atau gula. Bila energi yang kita peroleh dari makanan itu berlebih, tubuh akan menyimpannya dalam hati sebagai glikogen atau dalam jaringan lemak dalam otot. Glikogen dalam hati dan jaringan lemak dalam otot ini berfungsi sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila asupan berkurang. Misalnya ketika kita sakit, tidak ada nafsu makan, atau seperti puasa Ramadan yang kita lakukan pada hari ini. Respon tubuh kita terhadap puasa tergantung lamanya kita melakukan puasa. Seperti diketahui, puasa di dalam agama Islam rentang waktunya menahan makan minum hanya sekitar 13-14 jam. Keadaan puasa yang dialami oleh tubuh kita sebenarnya baru terjadi dalam 8 jam setelah makan terakhir, setelah nutrisi terakhir diserap oleh usus kita. Jadi, kalau kita makan sahur sekitar jam 4 subuh, baru sekitar jam 12 siang kita jatuh dalam keadaan puasa. Artinya, tubuh kita tidak mendapatkan lagi energi dari asupan makanan kita yang terakhir. Pada saat itulah sebenarnya cadangan energi yang disimpan di dalam hati mulai digunakan oleh tubuh kita. Cadangan energi hati ini dapat menjadi sumber gula darah untuk kebutuhan otak selama 12-16 jam. Dengan demikian,
puasa yang hanya berlangsung sekitar 14 jam tidaklah mengganggu pada orang sehat. Kebutuhan energi kita dapat tercukupi dari cadangan energi yang disimpan di dalam hati. Bila cadangan energi dalam hati habis, barulah tubuh mulai memecah lemak menjadi sumber energi. Pemecahan lemak sebagai sumber energi selama puasa merupakan salah satu manfaat puasa dalam segi kesehatan. Pemecahan lemak dalam waktu lama akan membantu menurunkan berat badan dan kadar kolesterol penderita obesitas. Penurunan berat badan juga akan meningkatkan sensitivitas insulin penderita diabetes dan gula darah, dengan sendirinya akan terkontrol lebih baik. Tekanan darah penderita hipertensi juga akan menurun seiring dengan menurunnya berat badan orang yang berpuasa. Proses detoksifikasi juga merupakan hal penting yang terjadi selama puasa. Puasa akan mempercepat proses detoksifikasi melalui pemecahan lemak. Seperti diketahui bahwa lemak merupakan tempat penyimpanan beberapa zat kimia yang berbahaya. Selain itu, penelitian menunjukkan produksi hormon endorfins, hormon pertumbuhan meningkat selama puasa, dan hormon anti penuaan diproduksi lebih efisien selama puasa. Dan metabolisme basal yang lebih lambat pada orang yang berpuasa memberikan kesempatan untuk organ sel-sel tubuh mengalami proses peremajaan. Hal-hal inilah diantaranya yang mendasari bahwa puasa pembatasan kalori akan memperpanjang harapan hidup seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dapat membantu meningkatkan aktivitas metabolisme manusia, menghasilkan antioksidan, dan membantu membalikkan beberapa efek penuaan. Hal ini diungkapkan oleh para ilmuwan Jepang yang mengidentifikasi 30 zat yang sebelumnya tidak dilaporkan yang jumlahnya meningkat selama puasa dan menunjukkan berbagai manfaat kesehatan. Di antaranya termasuk 3 yang dikenal sebagai leusin, isoleusin, dan asam oftalmik. Pada individu yang berpuasa, metabolit ini meningkat, menunjukkan mekanisme di mana puasa dapat membantu meningkatkan usia. Ini adalah metabolit yang sangat penting untuk pemeliharaan otot dan aktivitas antioksidan. Tubuh manusia cenderung memanfaatkan karbohidrat untuk energi. Ketika kelaparan, karbohidrat, tubuh mulai menjarah cadangan energi alternatifnya. Tindakan substitusi energi meninggalkan jejak bukti, yaitu metabolit yang dikenal sebagai butirat, karnitin, dan asam amino rantai cabang. Penanda substitusi energi yang terkenal ini telah terbukti menumpuk selama puasa. Puasa tampaknya menimbulkan efek yang jauh melampaui substitusi energi. Dalam analisis komprehensif para peneliti tentang darah manusia, para peneliti mencatat baik penanda puasa dan banyak lagi. Misalnya, mereka menemukan peningkatan global dalam zat yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat, suatu proses di mana organisme melepaskan energi yang tersimpan dalam ikatan kimia karbohidrat, protein, dan lipid. Puasa juga muncul untuk meningkatkan metabolisme purin dan pirimidin, zat kimia yang memainkan peran kunci dalam ekspresi gen dan sintesis protein. Temuan menunjukkan puasa dapat memprogram ulang sel protein. Ketika pada proses metabolisme, purin dan pirimidin juga meningkatkan produksi antioksidan tubuh. Antioksidan berfungsi melindungi sel-sel dari radikal bebas yang dihasilkan selama metabolisme. Oleh karena itu, melihat perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh kita selama berpuasa, seperti pemecahan cadangan lemak, detoksifikasi, penurunan berat badan, perbaikan lemak darah, gula darah, tekanan darah yang lebih mudah terkontrol, metabolisme basal yang menurun, proses peremajaan sel-sel tubuh, meningkatnya produksi hormon pertumbuhan, anti penuaan, endorfin, dan lain sebagainya. Kita semakin yakin bahwa puasa
mempunyai dimensi konsekuensial yang sangat bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.